在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Di langit buram ujian empirin, istana ke-10 yang tidak bersinar selama puluhan ribu tahun meletus dengan cahaya keemasan yang terang. Cahaya keemasan menyebar dan memenuhi mata semua pembudidaya di bawah. Saat cahaya keemasan menyebar, sesosok tubuh raksasa tampak muncul. Sosok ini bukanlah Wang Lin, tapi bayangan yang dipenuhi keagungan tanpa akhir. Bayangan ini sangat besar, seperti raksasa yang berdiri di dunia. Itu muncul dari cahaya keemasan dari istana ke-10 dan segera menjadi lebih kokoh. Dalam sekejap, bayangan ini menjadi jelas. Dia sangat tampan, dan selain aura kuno, dia memancarkan kekuatan yang membuat semua makhluk surgawi memujanya. Dia mengenakan jubah emas dan bahkan ada mahkota kaisar di kepalanya. Sepertinya dia memandang rendah dunia. Saat sosok ini muncul, hati 800 Empirin Exalt dan 4 Ascendant Empirin semuanya bergetar. Ketika sosok emas raksasa itu muncul, semua penggarap di bawah menjadi sangat hormat dan mereka semua membungkuk. Kami keturunan leluhur surgawi menyapa leluhur. Suara semua penggarap bergema di pengadilan Empirin. Saat semua penggarap di bawah membungkuk, sesosok tubuh terbang keluar dari istana ke-10 emas yang bersinar. Sosok ini adalah Wang Lin. Pemandangan ini seakan menjadi abadi di mata semua penggarap di bawah. Di langit, sosok emas besar dan kecil yang berjarak kurang dari 1000 kaki satu sama lain saling memandang. Wajah Wang Lin sedikit pucat. Ketika dia muncul, dia langsung melihat sosok emas raksasa di hadapannya. Saat melihat sosok itu, hatinya bergetar. Ini adalah leluhur surgawi yang dia lihat 2 kali sebelumnya. Sepasang mata emasnya dipenuhi dengan keagungan yang tak ada habisnya, dan tatapannya tertuju pada Wang Lin. Tatapan ini dipenuhi dengan kekuatan yang tak terlukiskan dan sepertinya itu akan sepenuhnya mengungkap setiap rahasia Wang Lin. Hati Wang Lin bergetar. Dia juga merasa semua rahasianya terungkap di hadapan tatapan ini. Wang Lin sama sekali tidak menduga hal ini. Bahkan gurunya, Xuan Luo, tidak menyangka Wang Lin akan sampai pada titik ini di klan surgawi. Akibatnya, Wang Lin tidak melakukan persiapan, sehingga semua rahasianya akan terungkap. Sebuah tangan raksasa muncul di benak Wang Lin dan dengan cepat membalik ingatannya. Tidak ada cara untuk menyembunyikan apapun. Itu mulai mencari ingatannya sejak kelahirannya. Seluruh klan Celestial hanya memiliki 48 Ascendant Empirin. Bagi klan Celestial, Ascendant Empirin sangat penting, nomor 2 setelah Grand Empirin. Bahkan leluhur surgawi pun akan memperhatikan para pembudidaya ini. Saat itu, dia sudah mempertimbangkan bahwa anggota klan kuno atau pembudidaya asing akan mengubah aura mereka untuk datang ke sini, dan bahkan mendapatkan gelar Ascendant Empirin. Bagaimana leluhur surgawi mengizinkan hal ini? Menjadi Empirin Exalt baik-baik saja, tetapi Ascendant Empirin harus menjadi kultivator benua astral abadi. Mereka harus dilahirkan dan dibesarkan di astral abadi tanpa masalah apapun. Setiap Empirin Exalt yang telah berubah menjadi Ascendant Empirin pernah mengalami hal ini. Ke-48 Ascendant Empirin saat ini telah melalui hal ini. Ini adalah ujian, dan jika bayangan menilai Wang Lin sebagai kultivator asing atau kuno, berita tersebut akan segera menyebar ke seluruh klan surgawi. Lupakan Wang Lin, bahkan seorang Grand Empirin pun tidak bisa melarikan diri. Bayangan leluhur surgawi tidak akan menyerang, tetapi begitu rahasianya terungkap, para Empirin Ascendant atau bahkan Grand Empirin akan menyerang. Di bawah tatapan bayangan leluhur surgawi, kenangan Wang Lin dari masa kecilnya diamati. Manik penentang surga yang menyatu dengan jiwa ini muncul sekali lagi dan berputar perlahan. Cahaya lembut dilepaskan dan mengelilingi Wang Lin, dan manik itu menciptakan kenangan palsu untuk disaksikan oleh bayangan leluhur surgawi. Tidak ada yang tahu apa yang dilihat bayangan leluhur surgawi, tapi segera, tatapan pada Wang Lin menjadi lembut. Setelah sekian lama, saat semua penggarap di bawah menyaksikan, bayangan leluhur surgawi melambaikan tangan kirinya.
Sebuah gulungan muncul entah dari mana dan terbuka seperti dekrit suci. Ada 48 nama di gulungan itu. Setiap nama bersinar terang, dan ada tekanan datang dari nama-nama itu. Bayangan leluhur surgawi mengangkat tangan kirinya dan sebuah kuas tampak muncul. Kuasnya bergerak dan menuliskan sederet karakter surgawi. Nomor 49, Wang Lin. Setelah menyelesaikan pukulan terakhir, bayangan leluhur surgawi menghilang menjadi cahaya keemasan yang menerangi seluruh ujian empirin. Bahkan setelah bayangan leluhur surgawi benar-benar menghilang, semua orang masih diam. Sesaat kemudian, mereka semua membungkuk. Salam, Ascendant Empirin. Ini termasuk Yang Mulia Empirin Zulin dan semua orang yang meragukan Wang Lin bisa melewati istana ke-9 dan ke-10. Di antara kerumunan itu, ada seorang wanita yang sangat cantik. Dia tiba-tiba merasa jarak di antara mereka terlalu jauh sekarang. Yang satu di langit dan yang satu lagi di bumi, sangat jauh, sangat jauh. Perubahan mendadak ini membuatnya merasakan kesedihan yang tak terkatakan. Wang Lin diam-diam merenung di langit dengan mata terpejam. Setelah sekian lama, dia perlahan membuka matanya lagi. Dia baru saja mengalami hidup dan mati pada saat itu. Dia tidak mengira pengadilan empirin mempunyai implikasi seperti itu. Manik penentang surga muncul sekali lagi dengan sendirinya dan menyelamatkanku. Benda ini memiliki rohnya sendiri, tapi apa itu? Dari mana asalnya? Ia mampu menipu bayangan leluhur surgawi. Dia menatap istana ke-11 dan kemudian menyerang tanpa ragu-ragu. Di bawah tatapan kelompok Snow Rain yang beranggotakan 3 orang, di bawah tatapan semua penggarap di bawah, dan saat mata anak kecil empirin Ascendant yang tampak dingin menyala, Wang Lin menembus awan menuju istana ke-11. Istana ke-11 adalah tujuan dan keinginan semua empirin Exalt di sini. Apakah mereka lulus atau tidak, itu adalah simbol kekuatan dan kekuasaan. Istana ke-11 berbeda dari 10 istana di bawahnya. Itu lebih besar, dan bahkan tekanan yang diberikannya pun lebih kuat. Warnanya benar-benar hitam dan mengeluarkan aura dingin. Termasuk 9 orang itu, hanya 22 orang yang telah melewati istana ke-11. Satu gerakan akan membuatku terkenal. Melewati istana ke-10 saja tidak cukup. Mata Wang Lin berbinar dan dia memasuki istana ke-11 tanpa ragu-ragu. Ketika dia memasuki istana ke-11, semua empirin Exalt di bawah tersentak dan wajah mereka dipenuhi ketakutan dan kegembiraan. Ekspresi semacam ini biasanya tidak muncul pada mereka. Lagi pula, salah satu dari mereka bisa membuat dunia luar bergetar. Namun, saat ini, mereka diliputi ketakutan dan kegembiraan akibat tindakan gila Wang Lin. Kelompok 3 orang Snow Rain juga menoleh. Mereka tidak optimis dengan peluang Wang Lin. Mereka mengira Wang Lin memiliki peluang 90% untuk gagal. Bagaimanapun, mereka telah mencoba istana ke-11 tetapi gagal. Lebih dari separuh Ascendant Empirin terjebak di sini. Mereka tidak percaya Wang Lin, yang baru saja menjadi Ascendant Empirin, memiliki kekuatan. Saat ini, para penggarap di sini bukan satu-satunya yang mengamati tempat ini. Selain para Empirin Agung, bahkan lebih banyak lagi Ascendant Empirin yang menggunakan metode berbeda untuk mengamati ujian Empirin. Mereka telah mengetahui bahwa ada Ascendant Empirin ke-49, dan dia belum pergi, melainkan akan mencoba istana ke-11. Di Sekte Daoyi, Grand Empirin Daoyi sepertinya telah melupakan segalanya dan fokus pada kolam di depannya. Dia tampak tenang, tapi cahaya aneh bersinar dari tinjunya. Anak ini, aku harus merekrut dia untuk bekerja di bawahku. Ada juga Grand Empirin Wu Feng di dalam Gletser di benua utara. Dia menatap Gletser, matanya dipenuhi tekad. Adapun pria parubaya di dalam sekte yang ungu yang kadang-kadang bisa mendengar jeritan menyedihkan dari luar, dia sangat bersemangat. Dia menatap cermin dan bergumam pada dirinya sendiri. Jika dia bisa direkrut di bawah Grand Empirin Gemini, dia pasti akan sangat membantu Grand Empirin. Benua Tengah, Gunung Kaisar. Grand Empirin Jiudi dengan malas duduk di bawah sinar matahari seperti orang tua yang tidak mau bergerak. Ketika Wang Lin melewati istana ke-10, dia membuka matanya. Meskipun dia melewati istana ke-10, dia hanyalah seekor semut yang lebih besar. Tidak bisa dibandingkan dengan Ascendant Empirin Chai Wei dan pastinya tidak bisa dibandingkan dengan Ascendant Empirin Mingdao. Ah,
Apa yang Kaisar Langit janjikan padanya untuk merekrut Ming Dao? Orang tua itu menghela nafas dan masih merasa kasihan karena dia tidak bisa merekrut Ming Dao saat itu. Di istana kosong di istana kekaisaran, sebuah suara bergumam. Ming Dao, bagaimana menurutmu? Saat suara itu bergema, riak menyebar di dalam istana dan seseorang keluar. Orang ini adalah seorang pemuda berkulit hitam yang memiliki ekspresi dingin. Dia melihat ilusi di istana yang kosong. Aku hanya perlu satu nafas untuk membunuhnya. Saat ini, Wang Lin melangkah ke istana ke-11. Penglihatannya menjadi kabur dan dia muncul lagi di sistem bintang. Namun sistem bintang ini tidak memiliki planet tetapi tertutup kabut. Kabutnya sangat tebal, sepertinya mustahil untuk memisahkan dan mengepung area tersebut. Apa itu Dao? Suara agung terdengar di sistem bintang dan memicu gema yang tak terhitung jumlahnya. Suara itu bergema di hati dan telinga Wang Lin. Apa itu Dao? Apa itu Dao? Suara itu menjadi lebih intens sekarang. Tampaknya ia bergumam dan juga mengaum. Itu menyebabkan tubuh Wang Lin bergetar, dan dia bahkan merasa jiwanya akan runtuh. Wajah Wang Lin menjadi sedikit pucat, tapi matanya bersinar terang. Pemahamannya tentang Dao telah membentuk 3 esensi halus. Pencerahannya dalam Dao jauh lebih unggul daripada kebanyakan orang di benua astral abadi. Bahkan beberapa Empirin Exalt dan Ascendant Empirins tidak bisa dibandingkan dengan Wang Lin. Pencerahan Dao ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat sama sekali oleh orang lain, itu adalah evolusi dari proses berpikir seseorang. Wang Lin perlahan berkata, hidup dan mati adalah pengekangnya, inilah Dao. Saat dia membuka mulutnya, pemahamannya tentang hidup dan mati Dao muncul di sekelilingnya. Saat ini, suara itu menghilang dan rantai muncul di sekelilingnya. Rantai itu mulai menyebar, menghilangkan kabut, memperlihatkan sistem bintang yang terang. Ada sosok mengenakan jubah emas dan mahkota di hadapannya. Ada kalajengking raksasa di depan bayangan. Kalajengking ini berukuran ratusan ribu kaki dan mengeluarkan aura dingin saat mengaum. Penglihatan Wang Lin menjadi kabur. Ketika dia mendapatkan kembali penglihatannya, dia sepertinya menggantikan sosok emas dan sedang melawan kalajengking. Kalajengking setan hijau. Pada saat ini, Wang Lin tidak ragu untuk mengenakan pelindung jiwa. Waktu perlahan berlalu. Ini berbeda dengan melewati satu istana dalam beberapa tarikan napas. Sudah setengah dupa sejak Wang Lin masuk. Tempat itu benar-benar sunyi saat mereka menunggu, memandangi istana di langit. Bertarung melawan jiwa asing sangatlah sulit. Dia pasti tidak bisa lewat. Anak kecil Empirin yang berpengaruh baru saja mencibir di dalam hatinya ketika tubuhnya tiba-tiba bergetar dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Semburan cahaya keemasan meletus dari istana ke-11 yang dikelilingi oleh awan. Mustahil, mata anak kecil Empirin yang berpengaruh membelalak. Sejak istana ke-11 dan seterusnya, setiap istana sangatlah sulit. Ini tidak lagi sederhana seperti menghancurkan planet-planet di 10 istana pertama, tapi berperang melawan 72 binatang asing yang dihadapi leluhur surgawi. Di antara 72 binatang asing, ada yang kuat dan lemah. Meskipun kehadiran mereka di ujian Empirin hanyalah ilusi dan mereka sangat lemah, bagaimanapun juga, mereka adalah binatang buas yang bertarung melawan leluhur surgawi. Dalam ujian Empirin, saat cahaya keemasan menyebar dari istana ke-11, Wang Lin melangkah keluar. Wajahnya pucat dan dia segera duduk di dalam cahaya keemasan. Segala sesuatu yang terjadi di dalam istana ke-11 terulang kembali dalam pikirannya. Wang Lin tidak punya waktu untuk disia-siakan. Setelah dia mengenakan pelindung jiwa, dia memiliki batas waktu, jadi dia melepas pelindung jiwa segera setelah dia menyelesaikan lantai 11 untuk memperpanjang penggunaannya. Ketika dia keluar dari istana ke-11, sebuah suara agung muncul di benak Wang Lin saat cahaya keemasan menyebar dari istana. Suara ini tidak terdengar oleh orang luar, hanya dia yang bisa mendengarnya. Saya Lian Yunju. Saya juga meninggalkan mantra saya, 8 Dao Ekstrim, di sini. Jika generasi masa depan sudah ditakdirkan, mereka bisa mendapatkannya di sini. Kamu telah lulus ujianku dan karenanya bisa mendapatkan Dao api ekstrimku. Ini bukanlah mantra, esensi, atau mantra Dao, itu tidak diciptakan olehku, itu diwarisi dari alam dewa abadi.
Saat suara itu bergema di benak Wang Lin, sebuah gambaran muncul di benaknya. Ada telapak tangan, tapi tidak ada bekas api. Tangan itu terangkat dan asap hijau muncul di sekitar jarinya. Asap tersebut mengelilingi jari sebanyak 9 kali dan membentuk 9 cincin asap. Cincin asapnya membesar dan mengeluarkan aura yang menakutkan. Wang Lin duduk di dalam cahaya keemasan dengan mata terpejam saat gambar dan suara muncul di benaknya. Dia telah melihat ini sebelumnya dan bahkan meminjam avatarnya untuk menggunakannya. Tapi saat ini, dia sama sekali tidak meminjam kekuatan dari avatarnya. Dia tanpa sadar mengangkat tangan kanannya dan asap hijau melingkari jarinya. Adegan ini mengejutkan semua kultivator di bawah. Setelah sekian lama, Wang Lin membuka matanya dan melihat lingkaran asap hijau di jarinya. Ada kilatan rasa dingin di matanya dan kemudian asap hijau menghilang. Dia melihat ke istana ke-12 jauh di atasnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan tubuhnya gemetar. Di saat yang sama, semburan seruan datang dari bawah saat dia bergegas menuju istana ke-12. Samar-samar dia mendengar kegembiraan dan harapan mendalam dari tangisan di bawah. Namun, dia tidak peduli dengan semua ini. Dia fokus pada tujuan awalnya datang ke sini. Dia akan menjadi terkenal dengan satu gerakan brilian. Dia merasa bahwa mungkin melampaui Ascendant Empirin terkuat, Ming Dao, hampir tidak bisa dianggap brilian. Terlebih lagi, dari istana ke-11 ke atas, ada rejeki yang bisa didapat. Wang Lin sangat tertarik dengan 8 Dao ekstrim yang diperoleh leluhur surgawi dari alam dewa abadi. Setelah beberapa napas, susunan transfer kuno bersinar terang. Cahayanya menjadi lebih pekat dan, sesaat kemudian, sesosok tubuh tinggi keluar. Bayangan ini botak, dan setelah dia muncul, seluruh ujian empirin menjadi sunyi. Entah itu empirin exalt atau ascendant empirins, mereka semua membungkuk pada sosok botak itu. Sosok tinggi ini adalah Grand Empirin Wu Feng. Setelah dia muncul, dia menjadi tenang saat dia melangkah maju dan melayang ke langit. Dia mengabaikan semua orang di bawah dan memandang Wang Lin, yang sedang merenung. Wang Lin, tidak masalah jika kamu melewati istana ke-12 atau tidak. Jika Anda mengikuti saya akan menyetujui persyaratan apapun yang Anda minta. Suara Grand Empirin Wu Feng tidak nyaring, tapi bergema melalui jalur empirin dan memasuki hati Wang Lin. Wang Lin berhenti sejenak di luar istana ke-12. Dia membungkuk dan melihat ke bawah. Terima kasih, Grand Empirin, tapi saya masih harus mencurahkan perhatian penuh saya untuk mencoba uji coba empirin. Bagaimana kalau kita membicarakan hal ini nanti? Bagus, Wu Feng, Empir Agung, tidak keberatan sama sekali. Semakin dia memandang Wang Lin, semakin dia berniat merekrutnya. Hal ini terlihat oleh semua kultivator di sekitarnya, dan ekspresi mereka berubah. Ada perasaan aneh di hati mereka. Pemandangan yang luar biasa, begitu banyak Ascendant Empirins. Ini hampir sebanding dengan Ascendant Empirin Ming Dao saat itu. Teman kecil Wang Lin, apakah kamu masih ingat perjanjian kita? Tepat pada saat ini, sebuah suara yang membuat Grand Empirin Wu Feng mengerutkan kening datang dari susunan transfer. Arai transfer menyala dan Grand Empirin Dao Yi keluar. Grand Empirin Dao Yi mengenakan jubah Taoisme sederhana, dan dia tersenyum saat berjalan keluar. Dia memandang Wang Lin, yang berada di luar istana ke-12. Ekspresi Wang Lin tenang, dan dia juga melihat ke arah Grand Empirin Dao Yi. Dia juga merenung sedikit sebelum menggenggam tangannya. Aku ingat, jika saya melewati istana ke-9, Grand Empirin Dao Yi akan datang merekrut saya lagi. Masalah ini tidak mendesak. Teman kecil Wang Lin pertama-tama dapat mencoba istana ke-12. Grand Empirin Dao Yi tersenyum dan memandang Grand Empirin Wu Feng, yang tidak jauh darinya. Tatapan mereka bertabrakan dan tampak menyatu. Hal ini terlihat oleh seluruh penggarap yang hadir. Semua Empirin Exalt memiliki tatapan aneh di mata mereka. Selain Ascendant Empirin Ming Dao, ini adalah kedua kalinya mereka melihat Grand Empirin berebut seseorang. Grand Empirin Wu Feng mengungkapkan sedikit rasa dingin dan perlahan berkata, Dao Yi, jangan bertengkar denganku. Wu Feng, bahkan kita tidak bisa memaksa Ascendant Empirins. Itu semua tergantung pada pilihannya sendiri. Anda mengincarnya bukan berarti dia akan mengikuti Anda. Lagi pula,
dia akan mencoba istana ke-12. Begitu dia melewati istana ke-12, dia akan sebanding dengan Ascendant Empirin Mingdao. Lupakan kamu dan aku, bahkan orang tua Jiudi itu mungkin akan tergerak untuk datang. Dan ada juga Kaisar Langit itu. Saya tidak tahu apa yang dia janjikan kepada Ascendant Empirin Mingdao untuk merekrutnya. Saat keduanya mengobrol dengan indera mereka, di langit, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan melangkah ke istana ke-12. Saat dia memasuki istana, Dao Yi dan Wu Feng berhenti berbicara dan melihat ke atas. Semua penggarap di sini, apakah itu Empirin Exalt atau Ascendant Empirins, mendongak. Di kota kekaisaran, di istana mewah, Ascendant Empirin Mingdao yang berjubah hitam menatap ilusi itu dan mengerutkan kening. Bisakah kamu membunuhnya dalam satu tarikan napas? Nafas tenang bergema di aula. Empirin Mingdao yang berpengaruh diam-diam merenung dan sesaat kemudian berkata, satu napas sudah cukup. Sebuah tawa sepertinya bergema, dan suara itu terdengar lagi. Dia tidak bisa melewati istana ke-12. Armor jiwa banteng surgawi miliknya akan bertemu dengan banteng surgawi di istana ke-12. Biarkan yang lain memperebutkan orang ini, kaisar ini tidak tertarik. Saat kata-katanya bergema, dia tiba-tiba berhenti berbicara sebelum dia selesai. Riak bergema di singgasana naga dan seorang pria parubaya yang tampak sangat mirip dengan leluhur surgawi muncul. Ada sedikit keterkejutan di matanya saat dia melihat ilusi di istana. Istana ke-12 dalam ilusi tiba-tiba meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Cahaya keemasan ini jelas berasal dari ujian Empirin, tapi sepertinya menembus kehampaan melalui ilusi, menerangi istana ini. Dia melewati istana ke-12. Pria parubaya berjubah emas agak terkejut. Pemuda berbaju hitam di sampingnya tiba-tiba melepaskan niat membunuh yang mengejutkan. Dia menatap ilusi itu dan matanya menunjukkan rasa dingin yang mengerikan. Dia mengerti bahwa Wang Lin telah melewati istana ke-12 dan akan menjadi seperti dia di masa lalu. Wang Lin akan mendapat perhatian semua orang dan semua Grand Empirin akan berusaha merekrutnya. Dia bisa mendapatkan kondisi yang lebih baik untuk menjadi lebih kuat. Wang Lin melewati istana ke-12 berarti setiap kali seseorang membicarakannya, nama Wang Lin akan disebutkan. Hal ini tentu saja membuatnya, yang selalu dianggap sebagai Ascendant Empirin nomor 1, sangat tidak bahagia. Ascendant Empirin Mingdao yang berjubah hitam merenung sedikit dan berkata, hanya istana ke-12, ada beberapa orang di klan surgawi yang bisa melakukannya. Membunuhnya hanya membutuhkan satu tarikan napas. Tapi pria parubaya berjubah emas sedang menatap ilusi itu. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Pada saat yang sama, di Gunung Kaisar, lelaki tua itu berdiri dan matanya bersinar dengan cahaya aneh. Namun, setelah sedikit ragu, dia perlahan duduk. Aku pernah melihatnya sekali sebelumnya, dan anak ini memiliki pelindung jiwa banteng surgawi. Melewati istana ke-12 dengan kekuatan pelindung jiwa, berarti dia masih tidak bisa dibandingkan dengan Ascendant Empirin Mingdao. Kecuali dia bisa melewati istana ke-13 dengan pelindung jiwa, dia hanyalah Ascendant Empirin biasa. Lelaki tua itu merenung sambil duduk dan menutup matanya. Ah, capek. Sungguh melelahkan. Haruskah aku merekrutnya atau tidak? Dia seharusnya tidak bisa menerobos istana ke-13 dan harus menyerah. Orang tua itu segera membuka matanya. Dia melihat Wang Lin di luar istana ke-12, dikelilingi oleh lapisan uap air yang tidak terlihat. Tekanan yang ditimbulkan oleh riak-riak itu bahkan bisa dirasakan melalui dedaunan musim gugur. Dao air ekstrim. Saat lelaki tua itu mengamati riak air yang tak terlihat di sekitar tubuh Wang Lin di daun musim gugur, dia melihat Wang Lin bergerak. Wang Lin belum menyerah dan bergegas menuju istana ke-13. Dalam sekejap, sosoknya menghilang ke dalam awan saat dia bergegas menuju istana ke-13. Adegan ini menyebabkan Ascendant Empirin Mingdao yang berjubah hitam mendengus dingin, dan ada kilatan niat membunuh di matanya. Kaisar Langit, aku akan pergi ke pengadilan Empirin untuk mencoba istana ke-16. Hampir semua Empirin Exalt, Ascendant Empirins, dan Grand Empirins dari klan Celestial tertarik dengan tindakan Wang Lin yang tampaknya gila. Hal semacam ini sangat jarang terjadi di klan surgawi. Hanya Ascendant Empirin Mingdao yang pernah menerima perhatian seperti ini di masa lalu.
Namun, fokus ini tidak lagi hanya menjadi milik Ascendant Empirin Ming Dao. Mulai sekarang, dalam sejarah klan Celestial, nama Wang Lin akan bersinar terang dan dikenal oleh semua orang yang memenuhi syarat. Bahkan dalam waktu dekat, kemungkinan besar klan kuno akan mendengar tentang ini. Waktu berlalu, orang-orang di pengadilan Empirin telah menunggu waktu yang lama, dan sekarang tatapan mereka ke arah istana ke-13 secara bertahap dipenuhi dengan penyesalan dan keraguan. Ini memakan waktu lebih lama dibandingkan istana ke-12. Ini menunjukkan betapa sulitnya istana ke-13. Saat semua orang berspekulasi apakah Wang Lin akan berhenti di istana ke-13, susunan transfer kuno di kejauhan menyala. Sesosok mulai mengembun, dan setelah cahaya menghilang, seorang pemuda berpakaian hitam muncul di hadapan semua orang. Penampilannya menggemparkan penonton tidak kurang dari Dao Yi dan Wu Feng. Seolah-olah kemunculannya akan memicu badai baru di pengadilan Empirin. Ming Dao Empirin yang berkuasa. Dia adalah Empirin Ming Dao yang berkuasa? Bahkan dia datang. Jika Wang Lin melewati istana ke-13, ekspresi seperti apa yang akan dibuat oleh Ascendant Empirin Ming Dao? Banyak Empirin Exalt di sini yang belum pernah melihat Ascendant Empirin Ming Dao sebelumnya. Tapi saat mereka berbicara satu sama lain, mereka mengetahui siapa dia. Mereka semua memandangnya dengan hormat, tetapi terlebih lagi dengan penuh harapan. Mereka menunggu apa yang akan terjadi setelah Wang Lin muncul dan tatapan mereka bertemu. Ascendant Empirin terkuat, nomor 1 di bawah Grand Empirins. Empirin Ming Dao yang berkuasa memutuskan untuk datang ke sini sekarang. Istana ke-13 yang tertutup awan tiba-tiba meletus dengan cahaya keemasan. Cahaya keemasan ini meresap ke dalam awan, menyebabkan seluruh langit menjadi keemasan. Pada saat ini, seluruh ujian Empirin tampak mendidih. Semua yang mulia Empirin di sini dikejutkan oleh Wang Lin yang melewati istana ke-13. Mereka mengira mereka melebih-lebihkan Wang Lin, tapi mereka salah. Saat cahaya keemasan datang dari istana ke-13, tidak diketahui siapa yang pertama kali menoleh untuk melihat Ascendant Empirin Ming Dao, tetapi sesaat kemudian, lebih dari separuh tatapan tertuju padanya. Wang Lin melewati istana ke-13 merupakan tantangan tak kasat mata terhadap Ascendant Empirin Ming Dao. Empirin Ming Dao yang berkuasa tampak tenang, tetapi rasa dingin menyebar seperti badai dingin yang muncul di dalam tubuhnya. Saat rasa dingin ini menyebar, keributan di sekitarnya segera berhenti. Di langit, sosok Wang Lin muncul di luar istana ke-13. Wajahnya sangat pucat, dan setelah dia muncul, dia tidak mencoba istana ke-14 tetapi perlahan tenggelam. Saat dia tenggelam, para penggarap di sekitarnya terdiam. Apakah kamu tidak akan melanjutkan? Suara Ascendant Empirin Ming Dao bergema dalam keheningan turunnya Wang Lin. Saat suara itu bergema melalui ujian Empirin, hati semua penggarap yang mendengarnya bergetar. Rasa pengharapan muncul di hati mereka, mereka merasakan badai akan datang. Ekspresi Grand Empirin Dao Yi tetap tenang dan dia tidak berbicara. Grand Empirin Wu Feng tersenyum seolah dia tidak mendengar apapun. Kedua Ascendant Empirin ini sama-sama luar biasa, dan mereka ingin melihat apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Adegan ini bahkan lebih menarik bagi para penggarap di sekitarnya daripada Wang Lin yang mencoba uji coba Empirin. Orang-orang yang jauh dari ujian Empirin yang melihat ini juga sangat tertarik. Siapa kamu? Wang Lin perlahan bertanya. Dia secara alami melihat permusuhan dari pak tersebut. Ming Dao, ekspresi pemuda berjubah hitam itu dingin dan sombong. Saya bertanya mengapa Anda berhenti? Wang Lin mengerutkan kening, dan setelah merenung sedikit, dia menebak mengapa Ming Dao bertingkah seperti ini. Tampaknya ketika dia melewati istana ke-13, dia telah melampaui pencapaian orang ini di masa lalu. Jarang sekali memiliki kepribadian seperti ini setelah mencapai Ascendant Empirin. Orang ini, Wang Lin memandang Ascendant Empirin Ming Dao dan matanya bersinar dalam jumlah yang tidak terdeteksi. Memasuki Dao dengan bangga dan menggunakan hati yang penuh kebanggaan untuk berkultivasi. Tidak membiarkan orang lain melampaui dirinya. Kebanggaan ini memenuhi hati dan jiwanya. Tidak heran dia bisa menjadi orang nomor 1 di antara Ascendant Empirins. Dia sepertinya tidak peduli tentang apapun kecuali hanya fokus pada Dao. Wang Lin tersenyum dan mengabaikan pemuda berjubah hitam itu.
Dia terbang menuju tempat Dao Yi dan Wu Feng berada. Wang Lin menyapa dua rekan Grand Empirin. Setelah uji coba Empirin ini, saya masih memiliki masalah mendesak yang harus diselesaikan dan harus pergi. Wang Lin mengabaikan Ming Dao dan membungkuk di hadapan Dao Yi dan Wu Feng. Mampu melewati istana ke-13 berarti kamu bisa dianggap berada di puncak klan celestialku. Aku akan datang mencarimu. Grand Empirin Wu Feng tersenyum dan mengangguk pada Wang Lin. Haha, teman kecil Wang Lin, karena kamu ingat perjanjian kita sebelumnya, maka aku juga akan mencarimu. Mengenai kondisi spesifiknya, kita bisa membicarakannya secara detail setelah kita bertemu. Kekaguman muncul di mata Grand Empirin Dao Yi. Wang Lin menggenggam tangannya pada Dao Yi dan Wu Feng sekali lagi. Dia terus mengabaikan Ascendant Empirin Ming Dao saat dia terbang menuju susunan transfer kuno untuk pergi. Dia merasa telah mengejutkan semua orang dan mencapai tujuannya. Di istana ke-13, jika dia tidak menggunakan kekuatan dari avatar di kehampaan, dia tidak akan bisa melewatinya hanya dengan pelindung jiwa. Saat ini, dia memutuskan untuk berhenti di sini. Istana ke-13 sudah cukup untuk menarik perhatian besar dari para Grand Empirin. Ketika semua pembudidaya melihat Wang Lin pergi, hati mereka merasa sedikit kecewa. Sepertinya Wang Lin ini tidak berani memprovokasi Ascendant Empirin Ming Dao. Diskusi di sekitarnya tidak lagi melalui indera tetapi dengan suara, seolah-olah ada tujuan. Diskusi menjadi semakin keras. Bahkan Wang Lin, yang tiba di sebelah susunan transfer kuno, dapat mendengarnya. Wang Lin mengerutkan kening dan melihat para penggarap di belakangnya. Di bawah tatapannya, semua obrolan berhenti. Wang Lin berbalik dan hendak meninggalkan pengadilan Empirin melalui susunan transfer. Tetapi pada saat ini, ada seseorang yang tidak ingin dia pergi seperti ini. Apakah kamu akan pergi begitu saja? Aku sudah bertanya padamu 2 kali. Suara dingin datang dari pemuda berjubah hitam, Ascendant Empirin Ming Dao. Wang Lin berhenti, setelah merenung sedikit, dia menoleh untuk melihat Ascendant Empirin Ming Dao. Itu benar, saya tidak akan lagi mencoba persidangannya. Apa yang kamu inginkan? Tidak ada, aku hanya ingin kamu mencoba istana ke-14. Begitu kamu gagal, kamu bisa pergi, kata pemuda berbaju hitam itu perlahan, kesombongan di wajahnya menjadi semakin kuat. Setelah Wang Lin mendengar ini, dia tiba-tiba tertawa dan tidak lagi memperhatikan Ascendant Empirin Ming Dao. Dia melangkah ke dalam susunan transfer dan itu menyala. Namun, pada saat ini, ada kilatan niat membunuh di mata pemuda berjubah hitam itu. Arogan. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke susunan transfer. Dengan ini, seluruh ujian Empirin tampak bergetar. Jari raksasa muncul dan terbang menuju susunan transfer. Pertarungan tidak diperbolehkan dalam ujian Empirin, ini adalah aturan lama dari pengadilan Empirin. Namun, saat ini, Ascendant Empirin Ming Dao telah menyerang tanpa mempedulikan aturan ini. Aturan ini tidak ditetapkan oleh leluhur surgawi, tetapi oleh generasi selanjutnya. Oleh karena itu, menyerang seseorang di sini tidak akan memicu ujian Empirin, namun orang jarang berani untuk tidak menaatinya. Saat jari raksasa itu muncul, itu membangkitkan energi di sini. Semua penggarap tersentak dan ketakutan muncul di mata mereka saat mereka mundur. Jari raksasa itu menciptakan lolongan yang menggemparkan saat terbang menuju Wang Lin. Jika Wang Lin tidak bergerak, perasaannya kemungkinan besar akan rusak selama pemindahan dan kemungkinan besar akan runtuh. Tapi jika dia bersembunyi, dia akan dipaksa keluar dari susunan transfer dan tidak bisa pergi. Ini sama dengan membunuh momentum Wang Lin dan akan sangat merusak wajah Wang Lin saat melewati istana ke-13. Itu akan menunjukkan kepada semua orang betapa kuatnya Ascendant Empirin Ming Dao, tepat setelah Wang Lin mendapatkan ketenarannya. Ascendant Empirin Ming Dao juga tahu bahwa meskipun pertarungan antar Ascendant Empirin jarang terjadi, selama dia tidak melangkah terlalu jauh, para Grand Empirin tidak akan ikut campur. Grand Empirin Dao Yi dan Wu Feng mengerutkan kening. Dao Yi ragu-ragu dan tidak berbicara, tapi Wu Feng mendengus dingin. Ming Dao, kamu punya nyali? Kamu berani menyerang di sini? Saat dia berbicara, dia melambaikan tangan kanannya. Pada saat ini, tawa datang dari seorang kultivator di bawah.
Cahaya keemasan mengelilingi salah satu Empyrean Exalt di bawah dan sebuah gambar muncul di sekelilingnya. Itu adalah bayangan yang mengenakan jubah emas dan mahkota. Itu adalah Kaisar Langit. Kaisar Langit ini muncul di sini menggunakan mantra spesialnya sendiri. Dia melambaikan tangan kanannya pada Wu Feng dan menjinakkan kekuatan dari gelombang Wu Feng. Di dalam susunan transfer, Wang Lin mendongak dan niat membunuh muncul di matanya. Awalnya dia tidak ingin membuat terlalu banyak masalah di sini, namun tindakan Ascendant Empyrean Ming Dao telah menyebabkan niat membunuh muncul di dalam hatinya. Dia tidak akan membiarkan tujuan yang telah dia capai dihancurkan oleh orang ini. Ketika jari itu tiba, Wang Lin keluar dari susunan transfer. Jari itu berhenti di depan Wang Lin dan menghilang. Seolah-olah tidak berniat menyerang dan hanya mengejek Wang Lin. Kaisar Langit, apa maksudnya ini? Grand Empyrean Wu Feng menatap bayangan Kaisar Langit di sekitar Empyrean Exalt. Wu Feng, tidak perlu marah. Ming Dao tidak menyakiti siapapun dan tidak melanggar aturan apapun. Bayangan Kaisar Langit di sekitar penggarap itu tersenyum, tetapi dia memasang ekspresi seolah dia tidak bisa ditanyai. Dia bahkan tidak melihat ke arah Wang Lin, yang berada di luar barisan transfer. Belum lagi, jika Wang Lin tidak meninggalkan susunan transfer dan jarinya mendarat, akal sehatnya akan rusak selama transfer. Lupakan melanggar aturan, perilaku seperti ini sangat tidak tahu malu. Grand Empyrean Wu Feng melambaikan lengan bajunya dan tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Kaisar Langit Wu Feng tersenyum dan berkata, Wu Feng, kata-katamu terlalu berlebihan. Apakah anak itu terluka? Wu Feng dengan dingin menatap Kaisar Langit tetapi tidak berbicara. Karena tidak ada kerusakan yang terjadi, apa perlunya bertindak seperti ini? Wu Feng, aku tahu kamu ingin merekrut anak ini dan aku tidak akan bertengkar denganmu. Kultivator semacam ini, Kaisar Langit menundukkan kepalanya untuk melihat Wang Lin. Tidak ada gunanya, dia memiliki pelindung jiwa, sehingga dia bisa melewati istana ke-13. Tapi tanpa pelindung jiwa, akan sulit baginya untuk menjadi Ascendant Empyrean. Kaisar Langit berkata dengan nada santai. Dia adalah Kaisar Langit, Grand Empyrean 8 Extreme. Kata-katanya lebih berarti daripada kata-kata Ascendant Empyrean manapun. Kata-katanya memicu badai di pengadilan Empyrean. Hampir tidak ada Empyrean Exalt dan Ascendant Empyreans di sini yang tahu bahwa Wang Lin memiliki pelindung jiwa. Mereka mengira Wang Lin telah melewati istana ke-13 dengan kekuatannya sendiri. Namun, setelah Kaisar Langit berbicara, keributan diskusi pun meletus. Alasan para Empyrean Exalt begitu marah sebagian besar karena rasa cemburu. Sebelumnya, sebagian besar hal itu hilang karena kesenjangan yang besar. Tetapi sekarang setelah mereka mengetahui bahwa itu semua palsu, kecemburuan mereka pun muncul. Semua Ascendant Empyrean memiliki ekspresi aneh saat mereka melihat Wang Lin. Diskusi di sekitarnya ramai dan memasuki telinga Wang Lin. Dia berdiri diam di sana, merenung, dan wajahnya sedikit pucat. Dia masih mendapat perhatian semua orang, tapi dibandingkan sebelumnya, rasanya seperti siang dan malam. Ini adalah tujuan Kaisar Langit, dia tidak akan membiarkan Wang Lin mendapatkan ketenaran dengan mudah. Itu sebabnya dia menunjukkan titik kritisnya. Sekarang dia mendengarkan diskusi para penggarap di sekitarnya dan tersenyum. Menghadapi semua diskusi dan penghinaan dari semua penggarap di sekitarnya, Grand Empyrean Dao Yi membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tapi dia hanya menghela nafas di dalam hatinya. Dia tahu bahwa kultivator bernama Wang Lin terkenal kejam di klan surgawi. Jika Kaisar Langit berbicara seperti ini pada saat ini berarti dia memiliki semacam hubungan dengan anak ini. Sebaiknya jangan merekrutnya, meski pemahaman anaknya agak berbeda, kini semuanya sia-sia. Dao Yi menghela nafas dan tidak berbicara. Dia sudah menyerah pada Wang Lin. Tepat pada saat ini, suara seorang wanita yang marah terdengar dari kerumunan. Suara ini berisi kultivasi penuhnya dan bergema di seluruh ujian Empyrean. Kalian semua, diamlah. Anda tidak tahu apa-apa. Lebih dari 1 dekade yang lalu, Wang Lin bisa bertarung melawan saya tanpa pelindung jiwa. Bagaimana dia bisa menjadi seperti yang kamu katakan? Bahkan dengan pelindung jiwa, lalu kenapa? Itu berarti dia telah mendapatkan pengakuan dari jiwa asing untuk memberinya kekuatan. Itu juga merupakan bagian dari kultivasinya sendiri.
Istana ke-13, dia memiliki kekuatan untuk melewati istana ke-13. Apakah ada di antara kalian yang mengejeknya berani melawannya? Jika kalian semua iri, kalian semua bisa mendapatkan pelindung jiwa dan melihat betapa sulitnya mendapatkan pengakuan jiwa asing dibandingkan dengan ujian empirin. Suara ini datang dari Empirin Exalt Haizi. Empirin Exalt Haizi sangat terkenal di seluruh klan surgawi. Sebagian karena gurunya adalah Grand Empirin Jiudi, dan sebagian lagi karena kekuatannya sendiri. Setelah kata-katanya bergema, lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi. Wang Lin masih merenung dalam diam saat dia berdiri di luar barisan transfer dengan wajah pucat. Di bawah tatapan ragu dari semua orang yang hadir, dia melihat ke arah Empirin Exalt Haizi yang bersemangat dan marah di kejauhan. Kaisar Langit menggelengkan kepalanya dan berkata, "Teman kecil Haizi, jangan bicara omong kosong. Baik Anda Empirin Exalt atau Ascendant Empirins, fokus pada kultivasi Anda sendiri adalah kuncinya. Ada batasan untuk mengandalkan kekuatan eksternal. Batasan Wang Lin ini adalah istana ke-13. Saya khawatir dalam ratusan ribu tahun ke depan, akan sulit baginya untuk mengambil langkah maju. Apa gunanya mencapai level ini untuk sementara?" Ini adalah kebenaran yang perlu diingat oleh para kultivator, karena mengandalkan kekuatan eksternal hanya akan menunda kultivasi Anda sendiri. Wang Lin ini adalah contoh bagi kalian semua. Grand Empirin Wu Feng, yang sudah lama terdiam, tiba-tiba berkata, "Kekuatan eksternal." Gelar Grand Empirin juga merupakan kekuatan eksternal. Itu adalah warisan dari alam dewa abadi. Jika benar seperti yang Anda katakan, siapa di antara kita yang belum mendapatkan bantuan dari kekuatan eksternal? Bahkan kamu, Kaisar Langit, Grand Empirin 8 Extreme. Saya ingat ketika Anda hanya seorang Empirin Exalt. Jika bukan karena garis keturunan Anda yang mewarisi warisan leluhur surgawi, menurut Anda apakah Anda bisa mewarisi gelar 8 Extreme? Kekuatan eksternal adalah kekuatan lain. Selama kekuatan ini dapat menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalanmu, siapa yang berani mengatakan apapun? Grand Empirin Wu Feng dengan dingin menatap Kaisar Langit dan berbicara sekali lagi. Kamu menyebutnya tidak berharga, maka, di mata leluhur surgawi, keturunan sepertimu juga tidak berharga. Wu Feng tidak menahan diri lagi. Kaisar Langit menatap Wu Feng, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin. Bagaimana gelar Grand Empirin bisa dibandingkan dengan pelindung jiwa? Wu Feng, aku heran kamu masih bisa menghargai orang seperti itu. Bahkan ketika anak ini mengenakan pelindung jiwa, istana ke-13 adalah batasnya. Namun jika mendapat gelar Grand Empirin, ia bisa dengan mudah melewati istana ke-19. Apakah menurut Anda keduanya adalah hal yang sama? Lupakan istana ke-19. Jika dia bisa melewati istana ke-15, aku akan membantunya hari ini. Saya akan memberikan dekrit suci yang memberitahu dunia bahwa dia adalah orang nomor 1 di klan surgawi di bawah Grand Empirins. Wu Feng diam-diam merenung. Kaisar Langit tersenyum sedikit, seolah dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan Wu Feng. Dia berbalik dan bayangannya akan menghilang. Ming Dao, kembali ke istana. Masalahnya di sini sudah selesai. Dao Yi menghela nafas dan hendak berbalik untuk pergi. Bahkan Empirin Exalt dan Ascendant Empirins berbalik dengan pikiran untuk pergi. Pertunjukan ini telah berakhir. Empirin Ming Dao yang berkuasa dengan dingin menatap Wang Lin yang diam. Dia mencibir dan hendak pergi. Tapi pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba menghela nafas. Dia menatap Kaisar Langit yang akan menghilang. Istana ke-15, Kaisar Langit, perhatikan baik-baik. Ekspresi Wang Lin tenang, tetapi di dalam tubuhnya, sebuah kekuatan sedang berkumpul. Pada saat ini, ia meletus dan dia terbang ke langit. Tindakannya tiba-tiba menyebabkan Dao Yi terdiam dan Kaisar Langit mengerutkan kening. Tubuhnya yang menghilang kembali mengeras dan dia melihat ke arah Wang Lin. Mata Wu Feng berbinar dan dia menatap Wang Lin, yang terbang ke langit seperti naga. Bukan hanya mereka, tapi semua orang di pengadilan Empirin mengangkat kepala dan menatap sosok Wang Lin. Saat Ascendant Empirin Ming Dao melihat sosok Wang Lin, jantungnya berdetak kencang. Dia punya firasat buruk.